Oke, siap Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampus Cikarang tidak ada mahasiswanya ya, berarti ya, semuanya ada di online semua gitu. Baik, dimulai awal ya, karena kita masih dalam bulan Syawal ya, masih suasana Idul Fitri. Sebelum saya memulai perkuliahan ya, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyama wa syamakum minal aidin wal faizin wa nafa'il batin ya. Karena selama kita ketemu kemarin 2 sesi ya sebelum kita libur lebaran gitu ya. Sekarang masuk ke sesinya ketiga gitu ya untuk perkuliahan kita. Oke, sebentar. Berarti sesi ketiga. Baik, kita sudah terlihat ya. Baik, di sesi ketiga ini kita akan lebih membahas ya, karena kita berhubungan dengan
tugas akhir teman-teman nanti ketika menyelesaikan program di sarjana ini. Nah, di pertemuan ketiga kita berbicara tentang kualitas penelitian kita dan riset apa yang mau kita lakukan, risetnya mau seperti apa gitu kan. Karena bagaimanapun ya di dalam suatu penelitian itu penting di dalamnya itu kita memiliki adanya kualitas, memiliki adanya suatu nilai, suatu riset dan riset itu mempunyai nilai dan mempunyai masukan-masukan yang akan diberikan kepada tempat penelitian kita. Jadi ada manfaat penelitiannya. Sementara kualitasnya tergantung dari teman-teman menelitinya dengan menggunakan sejauh mana yang akan teman-teman teliti. Nah, ini adalah bicara kualitas. Penelitian dalam kehidupan sehari-hari seringkali juga kita melakukan berbagai macam meneliti sesuatu. Cuma mungkin bedanya kalau di lapangan, kalau di sebelumnya itu teman-teman biasanya melakukannya hanya sekedar melakukan saja tanpa harus membukukan, mendokumentasikan dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Teman-teman dalam hal ini juga kan sama, di dalam kehidupan juga kita terus belajar ya berbagai macam hal, berbagai macam sesuatu hal. Dan hal itu dengan sendirinya membuat kita harus mulai melakukan penelitian, meneliti, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita akan menghasilkan suatu solusi dari permasalahan apa yang ada dalam kehidupan. Sebenarnya esensinya itu berbicara dengan kualitas dari penelitian riset kita ini. Penelitian dan riset ilmiah yang baik itu yang seperti apa? Suatu penelitian ya dan suatu riset ya yang dia dikatakan dia baik ya. Nah, itu adalah suatu penelitian yang mempunyai tidak hanya sekedar meneliti, tidak hanya sekedar riset ya, tapi di dalamnya teman-teman ini bergantung kepada 3 faktor utama di situ. Apa 3 faktor utama yang dilakukan yang di teman-teman di dalam suatu penelitian? Pertama, teman-teman berpengaruh terhadap yang namanya input. Input ini apa? Input ini adalah masukan-masukan yang diberikan ya ketika teman-teman meneliti. Kira-kira apa nih yang akan menjadi input masukannya? Apakah masukan ini diberikan kepada karyawan? Apakah masukan ini diberikan kepada perusahaannya? Atau seorang manajernya, atau kepada pemimpinnya, kalau meneliti kepemimpinan dan sebagainya. Nah, input ini dibuat dan dipilih tergantung dari tema yang teman-teman ambil, temanya apa. Nah, tema itulah yang menjadi bahan utama, fokus utama teman-teman di dalam melakukan suatu riset atau melakukan suatu penelitian. Dalam skripsi tentu saja teman-teman kegiatannya beda halnya teman-teman melakukan penelitian. Seperti gini, ketika teman-teman berpikir memikirkan sesuatu, misalnya teman-teman dari konsep minuman misalnya teh manis atau kopi dalam satu gelas. Ketika teman-teman ingin mengetahui kira-kira kopi itu rasanya enak tidak, sudah cukup 3 takaran antara kopi dan gulanya sudah cukup apa tidak. Ketika sudah cukup takarannya, berarti takaran di situ teman-teman kemudian teman-teman mencoba, teman-teman mencicipi. Ketika teman-teman sudah mencicipi, teman-teman tidak mencicipi semua 1 gelas penuh yang teman-teman cicipi kan. Teman-teman mencicipinya hanya dengan menggunakan 1 sendok teh. Kemudian teman-teman cicipi, oh kopi dan gulanya sudah pas, rasanya enak, siap disajikan. Sama halnya seperti itu meneliti, sederhananya gitu. Teman-teman melakukan suatu penelitian misalnya berhubungan dengan kedisiplinan teman-teman di dalam bekerja. Pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin saya datang 30 menit atau 15 menit sebelum saya masuk kantor. Teman-teman lakukan secara berkala. Lakukan skala ini berapa lama teman-teman melakukannya. Mungkin teman-teman melakukannya adalah di berapa ini gitu kan. Nah, berapa hari teman-teman ini
Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang baik, suatu hal yang berulang-ulang yang teman-teman lakukan selama 21 hari misalnya. Oh ternyata di race-nya saya bisa disiplin dan bahkan di akhir-akhir saya bisa datang 30 menit sebelum masuk kantor misalnya. Nah, itu adalah penelitian sederhana. Atau teman-teman meneliti tentang kebiasaan seorang anak. Anak yang ketika dibangunkan pagi untuk sekolah susah luar biasa. Akhirnya teman-teman melihat masalahnya apa? Masalah ternyata anak ini sering begadang, tidurnya terlalu larut malam dan segala macam ya. Akhirnya teman-teman melakukan perubahan, melakukan dengan berbagai macam cara. Akhirnya diubah polanya. Tidur harus di atas jam 9 ke atas sudah tidur. Bangun misalnya jam 4 atau bangun jam 5 ya. Atau bangun misalnya tahajud jam 3 dan sebagainya. Nah, itu diteliti sama teman-teman selama 21 hari. Nah, itu adalah tentang pola perilaku dari anak ya atau dari seseorang di dalam dia ini. Itu juga sama gitu. Nah, dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan itu yang sering kita teliti itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita mengetahui, kita akan lebih tahu nih permasalahan apa yang ada di situ. Ketika masalah yang ada, input yang ada, kemudian diproses. Nah, gimana penyelesaiannya? Sehingga di dalam proses ini yang teman-teman lakukan, biasanya teman-teman lakukan dengan menggunakan tergantung polanya. Apakah menggunakan secara dengan kualitatif, apakah secara kuantitatif yang teman-teman lakukan di situ. Ketika teman-teman sudah melakukannya dengan berbagai macam hal yang sudah teman-teman lakukan, nah, dengan sederhananya teman-teman di situ akan bisa melihat dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam solutif masalahnya apa. Dan setelah solutif masalahnya ada, teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan berbagai macam penyelesaiannya Pak. Saya hitung dengan menggunakan statistik Pak. Saya hitung Pak dengan menggunakan penyelesaian yang lain dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan teman-teman itu bisa mengetahui kira-kira solutifnya apa ya. Itu solutif. Kemudian setelah solutifnya ada, kemudian teman-teman melakukan output. Oh ternyata dengan masalah seperti ini, output yang diberikannya itu apa? Maka satu persatu disebutkan output-outputnya itu. Sehingga yang terjadi dengan output yang ada, dengan permasalahan yang ada, diberikan solusinya apa kepada yang menjadi input tadi. Di dalam kita menilai suatu kualitas penelitian yang baik ya, nah di sini ada beberapa kriteria yang memang yang ada di situ. Yang pertama, dia harus memiliki tujuannya yang jelas. Tujuannya yang jelas di sini berarti tergantung pada tujuannya apa nih yang menjadi landasannya, yang menjadi dasarnya. Sehingga berbagai macam permasalahan yang ada dengan berbagai macam hal yang ada, dia akan menghasilkan sesuatu hal yang berdasarkan permasalahan yang tepatnya apa yang ada. Jadi kalau orang misalnya ibaratnya sakit kepala, dikasih obatnya harus obat sakit kepala. Jangan dikasih obat tidur. Obat tidur bisa sih, atau dikasih obat diare. Nah itu nggak tepat. Jadi lihat tujuannya apa yang mau kita teliti. Yang mau kita teliti, sumber datanya dari mana? Apakah sumber datanya berasal dari karyawan kah? Atau berasal dari pimpinan atau apa? Nah itu juga diinginkan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dengan sendirinya ketika kita bisa menilai yang berbagai macam hal yang ada, itu membuat kita menjadi lebih baik ya di dalam kita penyelesaian dalam suatu permasalahan. Yang kedua selanjutnya teman-teman dihubungkan dengan yang namanya kualitas penelitian. So, kualitasnya seperti apa Pak? Kualitas penelitian ini adalah kualitas yang terjadi, yang teman-teman lakukan ya di dalam suatu penelitian, itu harus dilihat teori apa yang mendukungnya. Kalau misalnya teman-teman meneliti tentang pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, berarti teori yang harus ada adalah teori disiplin kerja yang harus ada. Kemudian kedua, teori motivasinya harus ada, ya kan? Ketiga,
adalah teori kinerja karyawan yang harus ada. Dengan berbagai macam teori, kemudian didukung juga dengan ada jurnal penelitian yang harus diinikan, nah itu juga sama. Jurnalnya dibuatkan, jurnalnya dicari di Google Scholar atau cari dengan berbagai macam ini. Nah kemudian itu dijadikan sebagai landasan teori yang tepat ya di dalam penelitian yang teman-teman lakukan. Kemudian setelah teori yang ada, selanjutnya adalah metode penelitian. Dengan metode yang baik, metode yang cermat, ya, metode yang teliti, sehingga teman-teman dengan sendirinya dapat melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang metode yang tepat dan cermat yang bisa teman-teman teliti dan teman-teman selesaikan dari permasalahan yang ada sesuai dengan inputnya yang sudah teman-teman akan berikan solutifnya. Yang ketiga adalah mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Yuk kembangkan hipotesisnya. Dengan teman-teman mengembangkan hipotesis yang dapat diuji, hipotesis itu apa, Pak? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Apa sih dugaan sementara? Dugaan sementara itu kalau teman-teman analisa itu seperti gini. Dia itu berprasangka. Teman-teman di kehidupan sehari-hari ketemu dengan si A. Wah ini baru banget saya kenal dengan orang ini. Teman-teman di awal berpikir, wah si A ini baik apa enggak sih gitu. Wah ternyata dia serem banget ya mukanya dengan segala macam. Nah teman-teman merasa bahwa dia adalah orang jahat atau mungkin dikatakan orang yang tidak baik yang teman-teman pikirkan pada waktu itu. Tapi setelah teman-teman kenalan, oh ternyata setelah saya berkenalan, ternyata ini lebih baik gitu. Ternyata ini lebih baik dibandingkan dengan raut mukanya yang berkumis panjang dan menyeramkan mukanya. Ternyata sudah saya kenal lucu sekali orang ini gitu. Nah itu kan hipotesis, dugaan sementara gitu. Nah kita di dalam metode ilmiah kita disuruh berpikir sesuatu hal yang memang suatu hal itu memiliki hipotesis yang dapat diujinya tadi. Apa hipotesisnya? Sehingga hipotesis yang dapat diuji itu dengan sendirinya itu bisa menghasilkan dua opsi, dua kemungkinan, hipotesis, dugaan sementara. Teman-teman dalam menilai seseorang juga terkadang kita mulai dengan menggunakan hipotesis apa yang mau kita berikan dan yang mau kita lakukan di sini. Yang keempat adalah dapat didukung, ya, dapat didukung atau diulang gitu. Dengan apa? Dengan menggunakan riset-riset lainnya sehingga dapat diuji nih antara tingkat validitasnya dan tingkat reliabilitasnya. Apa sih validitas? Validitas ini adalah tentang uji kelayakan. Layak enggak sih soal yang kita buat, soal yang kita berikan ketika tentang validitasnya ini. Reliable tidak gitu. Dengan adanya validitas dan adanya reliabilitas ini yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan sesuatu hal permasalahan di dalam kita meneliti sesuatu. Kemudian yang ini adalah reliabilitas, diuji itu dengan berbagai macam keabsahannya. Ada realinya seperti apa. Dengan reliabilitas yang ada, dengan didukung dengan menggunakan riset-riset yang ada, dan dapat diuji tingkat validitasnya, ini yang menyebabkan sesuatu reliabilitasnya yang kuat. Kalau ibarat surat menyurat, validitas itu adalah tanda tangan. Siapa yang membuat surat itu tanda tangan. Reliabilitasnya adalah stempelnya, nah, itu pengesahannya, sahnya. Seperti itulah analogi yang sangat simpel dan sangat sederhana. Yang kelima adalah dia memiliki tingkat ketepatan ya dan kepercayaan yang tinggi. Dengan tingkat ketepatan yang baik, ya, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, ini yang menyebabkan bahwa penelitian kita memiliki kualitas. Kualitas yang baik, dengan sendirinya kita akan membuat sesuatu hal yang lebih baik dibandingkan dengan kita tidak menguji dengan reliabilitas dan kualitas. Pak, yang membedakan antara kuali dan kuanti apa? Kalau kualitatif kan, kuantitatif kan
validasinya lebih mudah menggunakan SPSS, menggunakannya atau menggunakan Listel dan sebagainya. Ini juga salah satu hal yang memang yang bisa dilakukan. Tapi ada hal yang lain yang memang bisa kita lakukan kalau misalnya dalam kualitatif itu ada triangulasi. Biasanya kalau saya di basic S2MM saya itu adalah marketing, biasanya saya di marketing itu dalam penelitiannya itu biasanya teman-teman akan ketemu tuh antara kuali dan kuanti yang ada di situ. Saya biasanya kalau dalam menginginkan ya dengan menggunakan dua hal itu sebenarnya tergantung, ada yang mengatakan mudah kualitatif Pak karena tanpa menggunakan hitungan cuma wawancara aja kemudian bikin transit kemudian simpulkan boleh. Ada yang menggunakan kuantitatif juga dengan menggunakan hitungan segala macam boleh. Jadi penelitian kita itu sebenarnya adalah meneliti sesuatu hal dan sesuatu hal itu boleh kita lakukan, boleh kita selesaikan tergantung dengan apa yang mau kita mau. Mau dengan menggunakan metodenya kuali atau dengan menggunakan kuantitatif. Kemudian yang keenam adalah bersifat objektif sesuai dengan fakta yang di lapangan. Yuk tarik kesimpulannya. Ini harus benar-benar ditarik berdasarkan data yang diperoleh di lapangannya itu seperti apa datanya. Sehingga data yang diperoleh yang di lapangan dengan sendirinya ini kemudian dapat digeneralisasi. Dapat digeneralisasi dengan berbagai macam hal sehingga digeneralisasi itu disimpulkan secara umum. Berdasarkan apa Pak? Berdasarkan data yang ada di lapangan. Dengan data yang ada di lapangan dengan sendirinya kemudian kita akan bisa melihat dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam keobjektifannya sesuai enggak dengan fakta yang di lapangan. Kalau sesuai, bagus, teruskan. Jika tidak sesuai, maka ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah dapat digeneralisasikan. Berbicara digeneralisasikan, berarti kita berbicara bahwa hasil penelitian kita ini dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Bisa lingkupnya hanya sebatas satu unit perusahaan, suatu instansi, suatu organisasi, atau bisa lingkupnya ke lingkupnya RT, RW, desa, kecamatan, ya, atau kabupaten kah, atau provinsi gitu, atau mungkin nasional Indonesia, atau bahkan dikatakan secara general dengan menggunakan berbagai macam sampel yang berbeda dengan menggunakan perwakilan cluster sampling dan segala macam. Ini juga merupakan sesuatu hal yang berbeda. Di dalam suatu penelitian biasanya kita ada yang namanya etika. Etika itu adalah prosedur, kode etik di dalam kita berbisnis, di dalam kita akuntansi dan sebagainya. Ini juga penting di dalam kita meneliti sesuatu. Ada halnya kepada responden misalnya. Etikanya seperti apa nih kepada responden, kepada sudut, pada orang yang akan dimintai data, ada orang yang dimintai penelitian kita, ini bagaimana? Yang pertama adalah harus terlebih dahulu kita menjelaskan tentang manfaat dilakukan penelitian ini, manfaatnya apa. Dengan manfaat yang dijelaskan, dengan manfaat yang lebih komprehensif yang teman-teman jelaskan, manfaat ini dengan sendirinya akan diberikan kepada seorang responden dan dijelaskan untuk oh penelitian ini Bapak, Ibu, ini kami akan menjaga kerahasiaan yang Ibu Bapak berikan, saudara berikan di dalam menjawab kuesioner ini. Ini semata-mata hanya sekedar pengambilan data dan rahasia data ini hanya sampai di saya. Sehingga dia merasa jelaskan dulu manfaatnya apa yang dilakukan. Sehingga penelitian ini nanti akan menggambarkan secara general. Teman-teman ke dalam suatu penelitian kan tidak mengartikan menganalisa satu orang kemudian ditarik kesimpulan, tapi dari berapa sampel yang digunakan, 30 orang kah, 40 orang kah, dan sampel itu dengan sendirinya nanti itu akan dijelaskan dan akan diberikan solutifnya apa yang diberikan di situ. Kemudian ada lagi menjelaskan bahwa apa yang disampaikan kepada responden dijaga rahasiaannya.
jangan disebarluaskan. Makanya terkadang di dalam suatu Google Form biasanya tidak ada nama. Yang ada apa? Yang ada biasanya itu misalnya teman-teman mengambil data secara general, hanya umur yang ditanyakan, hanya jenis kelamin yang ditanyakan, hanya tingkat pendidikan yang ditanyakan gitu. Atau mungkin pekerjaannya seperti apa, kemudian gaji range-nya berapa, tidak menamakan namanya siapa. Jadi itu apa? Semata-mata untuk menjaga kerahasiaannya. Agar data yang diberikan, data tersebut tidak disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak diinginkan atau pihak-pihak yang tidak yang tidak boleh mengetahui data. Mungkin dia bersifat privasi, bersifat sesuatu hal yang secara pribadi mungkin dia punya penilaian khusus, karena esensinya penilaian yang diberikan oleh masing-masing orang, masing-masing responden itu tergantung dari masing-masing mereka. Tidak sama. Mungkin mereka punya pengalaman yang berbeda, mereka punya pendapat yang berbeda, mereka punya suatu inisiatif yang berbeda. Ya. Inilah yang menyebabkan sesuatu yang berbeda yang harus dijaga, yang nanti hasilnya pun akan lebih banyak lagi di dalam suatu penelitiannya. Itu yang menyebabkan suatu perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut itu dengan sendirinya harus diselesaikan. Ya. Harus meminta izin terlebih dahulu tentang bersedia tidak ya calon responden itu untuk dia menjadi responden. Bersedia enggak? Kalau dia bersedia, berikan Google Form-nya. Kalau zaman dulu kuesioner kertasnya harus ngisi. Kalau zaman dulu ngisi kuesioner itu tidak semua orang punya waktu di dalam mengisi kuesioner. Terkadang orang yang diberi waktu dalam mengisi kuesioner itu mereka dengan kesibukan luar biasa. Terkadang mereka, karena kita teman kita, kadang-kadang mereka mengisi tok tanpa mereka membaca 4 semua misalnya. Padahal ada pertanyaan negatif yang memang yang harus diinginkan. Itu tergantung ya dari masing-masing teman-teman yang dilakukan di situ. Kemudian ada lagi, jika penelitian ini telah selesai, hendaknya responden diberitahu tentang hasil penelitian yang diperoleh. Makanya pentingnya publikasi ilmiah itu dengan sendirinya adalah hasil penelitian kita. Skripsi kita, mau dia tesis, mau dia kuliah doktor disertasi yang diberikan, itu selayaknya dipublikasikan di jurnal. Setelah dipublikasikan di jurnal, hendaknya responden dia bisa membaca tentang hasil penelitian kita yang sudah kita publikasikan secara online ya, bisa dicek dimanapun gitu. Nah itu yang. Kemudian bagaimana etika riset bisnis nih pada seorang responden? Etika yang terjadi di sini ada etika kepada klien, kepada responden adalah etika jaga kerahasiaan, pasti ya itu harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga kerahasiaannya, mereka akan merasa tidak baik ya, mereka akan merasa terancam dan sebagainya, sehingga data yang ada, apalagi data-data teman-teman yang bersifat profesinya yang lebih luar biasa, itu juga hati-hati dengan sendirinya harus teman-teman hadapi di situ. Kemudian ada lagi etika atas mutu penelitian yang baik. Bagaimana tuh etika mutunya? Ketika berbicara etika mutu penelitian, berarti di sini kita berbicara tentang kualitas dari penelitian kita baik apa tidaknya. Itu juga penting dilakukan di dalam melakukan sesuatu riset di dalam suatu bisnis. Kemudian ada berikutnya adalah etika penelitian dan riset bisnis kepada asisten. Asisten itu gini, teman-teman sibuk luar biasa, teman-teman tidak bisa melakukan menyebar Google Form atau mungkin menyebar kuesioner kepada responden, teman-teman menyewa asisten, teman-teman meminta tolong orang lain untuk menyebarkan data, itu boleh? Boleh. Nah itu namanya asisten penelitian. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar ada mereka namanya jasa penelitian. Jasa penelitian dilakukan itu dalam mereka mendesain penelitiannya dengan keamanannya dijamin oleh asisten itu.
Dia harus orang yang teman-teman percaya. Dia harus orang yang luar biasa. Karena semua orang punya kesibukan yang luar biasa. Dengan kesibukan yang luar biasa, terkadang tidak sempat. Boleh pakai asisten. Dan dia yang bertugas adalah untuk meneliti dan dia bertugas untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam. Boleh, tidak masalah. Itu yang menyebabkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, seorang asisten itu harus menjamin kebenaran datanya, ya dipercaya. Kalau dia misalnya tidak bisa menjamin kebenarannya, dia isi sendiri. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti data atau hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan di lapangan. Ini yang menyebabkan adalah kebenaran datanya tidak baik. Nah, ini alur dalam proses penelitiannya. Sebentar. Gimana alurnya? Alur dalam proses penelitian, baik itu prodi bisnis ya, ataupun prodi akuntansi dalam hal ini manajemen, atau mungkin ekonomi pembangunan ya, itu dengan sendirinya bermula dari suatu pendefinisian dan perumusan masalah. Masalah yang ada tidak bermula dari judul. Karena kalau judul itu mereka hanya sekedar ini saja, hanya sekedar masalah yang diambil itu berawal dari tema judul masalahnya apa. Dengan judul masalahnya yang sudah tergambar, judul masalahnya yang sudah bisa diinginkan, maka judul itulah yang diberikan di dalam suatu penyelesaian permasalahannya itu. Jangan sampai nanti masalah yang ada, masalah yang akan diambil baru jadikan judul. Misal, Pak, ternyata permasalahan di sana, masalahnya itu dia karyawannya banyak yang datangnya terlambat. Kemudian maaf Pak, di sana kadang-kadang dari segi tentang disiplin suruh kerja atau tekanan kerjanya Pak yang luar biasa tinggi. Misalnya. Berarti masalah itu yang diangkat. Kenapa di situ? Ternyata Pak di situ mempengaruhi Pak. Mempengaruhi apa? Misalnya mempengaruhi tentang yang namanya kebutuhan kita atau yang namanya permasalahan di dalam kebutuhan kita, di dalam kehidupan kita, apa nih yang jadi permasalahannya. Sehingga masalah itu dengan sendirinya itu menyebabkan kita tidak berarti tidak bisa untuk bisa menyelesaikan suatu masalah itu. Akhirnya diangkatlah sebagai penelitian dengan sendirinya. Itu boleh. Dan mengangkat sebagai penelitian yang ada dengan sendirinya kita akan bisa menyelesaikan sesuatu hal permasalahan di dalam penelitian itu dan akan memberikan impact kepada dasar penelitian kita dengan sendirinya. Itu bagus dilakukan di situ. Dengan kita melakukan seperti itu, dengan sendirinya kita akan bisa tuh merumuskan dan mendefinisikan masalahnya apa yang terjadi. Dengan mendefinisikan permasalahan yang terjadi, dengan mendefinisikan suatu hal yang berbeda, ini yang menyebabkan dengan sendirinya bisa kita selesaikan di dalam suatu penelitian kita dengan sendiri. Itu ya yang membuatnya. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Berikutnya ketika sudah dirumuskan masalahnya, kemudian lakukan studi awal pendahuluan. Studi awal itu maksudnya apa Pak? Studi awal itu dilakukan oleh kita di dalam suatu penelitian. Toh nanti ujung-ujung penelitian kita itu akan kita selesaikan ya penelitian kita dengan menggunakan rumusan, dengan menggunakan tadi masalahnya. Oh karyawan mengeluh Pak tentang disiplin kerja. Karyawan mengeluh Pak dengan tekanan kerja yang luar biasa. Kadang di situ banyak dengan struktur kerja yang kurang bagus, membuat teman-teman merasa tidak nyaman dan aman, dan sehingga yang terjadi adalah teman-teman akan bisa menyelesaikan permasalahannya itu akan lebih capek dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu tidak masalah. Tergantung di dalam penyelesaian teman-teman itu. Apa yang mau teman-teman selesaikan.
Kemudian setelah lakukan ketidakpendahuluan itu biasanya teman-teman lakukannya boleh dengan interview, boleh teman-teman lakukan dengan wawancara, ya, atau teman-teman observasi ke lapangan, atau teman-teman boleh menggunakan studi pendahuluan dengan menggunakan kuesioner sederhana, kuesioner yang hanya simpel saja, singkat saja, kemudian dijawab oleh perwakilan. Misalnya perwakilannya itu paling minimal kalau soalnya itu soal untuk menyatakan skala Likert ya, sangat setuju, setuju dan sebagainya. Biasanya itu hanya sekedar misalnya berapa yang memang diinginkan oleh teman-teman. Misalnya hanya sekedar pilihannya, opsinya hanya berapa, itu boleh dilakukan oleh teman-teman. Misalnya 10 orang itu boleh diwakilin sehingga nanti di akhir bisa mengambil suatu kesimpulan di dalam penelitian kita dan jadi lebih baik lagi di dalam suatu penelitian yang bisa kita lakukan di dalam penelitian. Kemudian setelah itu teman-teman lakukan berikutnya adalah rumusan masalahnya, perumusan hipotesis yang tadi. Kira-kira hipotesisnya apa? Kalau di kita kan, kalau di teman-teman mau ngambil dengan kuantitatif, teman-teman melakukannya adalah X1 dan X2 dan Y. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, itu artinya apa? Berarti ada hipotesis yang teman-teman lakukan di situ bisa merumuskan 3. Tadi masalahnya disiplin kerja dan masalahnya misalnya disprisur atau tekanan kerjaan terhadap kinerja karyawan. Berarti nanti teman-teman berhipotesis tuh, berarti ada pengaruh X1 terhadap Y, ada pengaruh X2 terhadap Y, ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kalau yang negatifnya gimana? Tidak ada pengaruh X1 terhadap Y, tidak ada pengaruh X1 terhadap Y, tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Boleh, itu hipotesis namanya. Jadi kemungkinan ada positif, kemungkinan ada negatif. Benar tidaknya hipotesis. Makanya di dalam suatu ilmiah, kita dipikirkan bagaimana teman-teman bisa merumuskan suatu permasalahan, dan perumusan itulah yang menemukan adalah hipotesisnya. Kemudian, sebelum teman-teman melakukan pengumpulan data, teman-teman melakukan berikutnya adalah mencari dulu yang namanya populasi dan sampelnya siapa. Populasi itu adalah sekumpulan objek dari semua yang akan dijadikan responden penelitian kita secara total, secara global. Tetapi dalam penelitian tadi, saya katakan tadi kan, dalam secangkir kopi, itu adalah populasi. Sampelnya apa? Sampelnya kita mencicipi itu dengan menggunakan sendok teh. Itu adalah sampelnya. Sampel yang kita lakukan, sampel yang kita berikan, ini adalah sebagian dari populasi tadi. Sehingga, oh sudah cukup, rasanya sudah nikmat. Nah, berarti itu sudah mewakili. Sama. Teman-teman meneliti perusahaan tuh karyawannya ada 10.000 orang. Oh, saya gunakan Slopin, Pak. Dihitung itu misalnya dapat 100 orang atau 110 orang respondennya. Yang diambil hanya 110 orang. Atau menggunakan cluster sampling dan sebagainya dengan menggunakan berbagai macam penelitian dan sebagainya. Boleh. Cluster dengan menggunakan yang lainnya, ini tidak masalah di dalam suatu penelitian kita, dalam suatu meneliti sesuatu. Setelah populasi ada, setelah sampel ada, kemudian berikutnya adalah lakukan data yang sudah terkumpul dengan populasi dan sampel yang tadi ya, kumpulin datanya, koleksi datanya. Pak, saya gunakan JPOM, boleh. Pak, saya kualitatif, saya menggunakan dengan rekaman suara karena nanti akan saya ubah bentuknya ke dalam bentuk transkrip wawancara, dilampirkan dalam suatu review saya, boleh, silakan. Penggunanya boleh apa aja yang digunakan oleh teman-teman. Sehingga setelah teman-teman menggunakan dengan berbagai macam hal, teman-teman kumpulkan dan sebagainya,
Kemudian selanjutnya teman-teman lakukanlah dengan menggunakan adanya instrumen penelitiannya itu apa. Dengan teman-teman melihat instrumen penelitiannya yang ada. Nah, instrumen penelitian ini dengan sendirinya nanti kita membuat yang namanya adalah melakukan penelitian dengan baik itu seperti apa. Dengan instrumen yang ada tadi. Dengan instrumen yang ada tadi, dengan sendirinya kita akan bisa melihat dengan berbagai macam perubahan-perubahan, dengan berbagai macam penelitian-penelitian yang ada. Kemudian selanjutnya adalah lakukanlah dengan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Untuk validitas, validitas adalah uji kelayakan. Uji kelayakan soal kita sudah layak belum sih diteliti, sudah baik belum sih kita lakukan penelitian kita, itu adalah validitas. Dengan validitas yang ada, sudah valid. Nah, oke. Berarti kalau sudah valid, lakukan adalah uji reliabilitas, adalah uji pengesahan, uji keabsahan. Ini kalau dalam statistik, ini sebenarnya udah umum ya dilakukan ya, antara validitas dan reliabilitas itu semua. Kemudian setelah lakukan semua itu, selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang ada, kita menganalisa data-data yang ada dengan menggunakan berbagai macam konsep statistik yang sudah teman-teman pelajari dengan sendirinya. Nah, ini dibuatkan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan uji-uji validitas yang tadi itu yang kita lakukan. Dengan uji yang baik, dengan penelitian yang baik, dengan sendirinya teman-teman nanti akan bisa menyelesaikan sesuatu hal permasalahan di dalam suatu penelitian yang sudah teman-teman lakukan dengan sendiri. Karena kalau nggak teman-teman lakukan penelitian yang baik, dengan sendirinya teman-teman akan lebih sulit menyelesaikan suatu permasalahan. Dan permasalahan yang selesai dengan sendirinya, teman-teman bisa menyelesaikan suatu analisa dengan menggunakan statistik atau SPSS, atau menggunakan Listel, atau menggunakan NPPO dan sebagainya. Silahkan, tergantung dari alat atau tools yang teman-teman gunakan di dalam suatu penelitian teman-teman. Setelah teman-teman analisa data selesai, kemudian teman-teman lakukan tarik kesimpulannya bagaimana. Dengan teman-teman menarik suatu kesimpulan, dengan sendirinya kesimpulan yang teman-teman berikan itu akan memberikan sesuatu hal yang baik ya, sesuatu hal yang luar biasa di dalam teman-teman memberikan masukan, memberikan rekomendasi. Kepada siapa rekomendasi yang diberikan? Rekomendasi diberikan kepada tempat penelitian atau kepada subjeknya, populasi tadi atau sampel tadi yang di dalam sudah kita teliti. Terakhir, setelah selesai berkesimpulan berarti laporan penyusunan hasil penelitian sudah selesai. Sudah selesai, kalau di perkuliahan biasanya kita ada sidang skripsi setelah dapat persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah persetujuan dari pembimbing, kemudian selanjutnya teman-teman lakukan, kalau misalnya teman-teman tidak ada sidang, berarti tinggal teman-teman lakukan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini tanpa dengan menggunakan ujian sidang dan sebagainya, sehingga mereka lulus dengan jalur publikasi jurnal ilmiah. Ini boleh. Kemudian ada lagi permasalahan di dalam penelitian. Ada berbagai macam hal permasalahan di dalam suatu penelitian ya. Masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang diteliti, ini tergantung dari masalahnya apa nih yang mau kita angkat di dalam suatu penelitian kita. Nah, karena permasalahan itu dengan sendirinya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa diberikan, sehingga masukan yang ada itu ini bisa membuat masukan yang berharga di dalam suatu penelitian. Yuk lihat masalahnya. Pertama, masalah penelitian sebagai dasar mengapa kita meneliti. Ada dasarnya kita meneliti itu. Kira-kira kalau misalnya dasarnya kita meneliti itu sebagai dasar mengapa kita meneliti, nanya dulu nih. Kira-kira saya meneliti untuk apa? Saya ingin menyelesaikan, memberikan masukan permasalahan tadi berhubungan dengan disiplin kerja dan berhubungan dengan yang namanya disuruh kerja, tekanan kerja ya, beban kerja dalam hal ini terhadap kinerja karyawannya masih meningkat. Gimana caranya masalah itu diberikan? Oh ternyata Pak ada pengaruh juga Pak kalau saya tidak menggunakan kualitatif gitu ya.
Ada pengaruh. Mana yang paling besar pengaruhnya? Disiplin kerja atau mungkin beban kerja yang bermasalahnya? Ternyata Pak, beban kerja itu lebih tinggi pengaruhnya dibandingkan dengan disiplin kerja. Misal seperti itu. Atau ada orang yang meneliti dengan menggunakan kualitatif. Dia meneliti nggak mencari pengaruh, dia mencari bagaimana caranya beban kerja tadi dan disiplin kerja tadi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Ternyata setelah dilakukan triangulasi data, setelah dilakukan dengan menggunakan yang lain, ternyata permasalahan yang ada itu ini lebih berat Pak permasalahan. Ternyata setelah digali, di interview, ternyata mereka dengan kerja di sini dengan disiplin kerja yang kuat menyebabkan mereka ada muncul tingkat stres mereka yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih gampang stres, lebih gampang mereka lelah dan sebagainya. Itu kan adalah masukan yang diberikan yang mendapat ketika wawancara itu dengan sendiri. Ini juga didapatkan dari mengapa kita berpenelitian. Kemudian berikutnya bisa juga tergantung dari yang namanya permasalahan di dalam latar belakang penelitian teman-teman itu apa masalah latar belakangnya. Latar belakang masalah itu biasanya dibuat mengkerucut, biasanya dibuat mulai dari sesuatu hal yang berarti, sesuatu hal yang baik ya, mulai dari atas ya, kemudian dilakukan dengan berbagai macam masukan-masukan yang ada ya, sehingga masalah itu dilihat masalah secara global, secara nasional, secara internasional permasalahannya, sehingga dengan masalah-masalah yang ada tadi dituangkan dalam latar belakang penelitian. Setelah dituangkan dalam latar belakang penelitian, selanjutnya dengan sendirinya itu dimulai dari hal yang bersifatnya umum ya, kemudian dia mengkerucut permasalahan yang lebih spesifik masalah yang ada di tempat penelitian. Ternyata disiplin kerja itu Pak, kalau dilihat dari secara internasional, secara global, ternyata masalahnya tidak hanya di masalahnya di kita saja Pak. Ternyata di luar negeri juga disiplin kerja tinggi banget Pak. Mungkin di China teman-teman bilang, ada mungkin teman-teman lakukan ternyata enggak cuma di China Pak. Ternyata juga di Jepang itu sudah dari dulu tinggi banget mereka dan sebagainya. Ini kan berarti penelitian yang sudah secara internasional gitu. Kemudian teman-teman lihat di Indonesia berapa, ternyata nggak terlalu banyak gitu ya, Indonesia masih belum dan sebagainya. Akhirnya ketika dianalisa dan diteliti, ternyata permasalahannya yang ada di perusahaan ini sama gitu. Ini umum dia, ternyata di dunia juga sama. Ketika orang kerja pasti banyak yang memiliki disiplin kerja yang lebih capek dan lebih berat. Ini tidak masalah sih di dalam suatu penelitian yang kita lakukan di dalam penelitian. Kemudian bagaimana hubungan antara ketepatan masalah dan pemecahan masalahnya bagaimana? Ini berbicara tentang hipotesa di awalnya bagaimana. Dengan hipotesa di awal, dengan penelitian di awal tadi, ya berarti secara tidak langsung yang bisa teman-teman lakukan di sini adalah lihat ketepatan masalahnya dengan kira-kira benar tidak? Masalahnya benar, gimana pemecahan masalahnya? Kalau kita pertama berhipotesis awal masalahnya benar, maka akan menghasilkan solutif masalahnya, pemecahan masalahnya benar. Ya kan? Oh, berpikir teman-teman, oh Pak, ternyata disiplin kerja ini, beban kerja ini dia akan berpengaruh Pak terhadap kinerja karyawan. Berarti benar kan? Ini adalah pemecahan ya masalah yang benar, dapatnya juga yang benar juga. Gitu. Kemudian yang kedua adalah masalahnya benar, tetapi pemecahan masalahnya yang salah. Mungkin yang terjadi masalahnya sudah baik, tetapi cara atau metode di dalam penelitiannya kurang baik. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka akan mencari sesuatu hal yang pecahan masalahnya ini tidak tepat. Mungkin metode tidak tepat, mungkin tempat penelitian tidak tepat dan sebagainya. Ini yang menyebabkan sesuatu hal permasalahan yang berbeda di dalam penyelesaian suatu masalahnya itu. Yang ketiga, bisa jadi masalahnya salah.
Masalahnya salah Pak, dengan masalah yang salah, kemudian bisa juga pemecahannya benar. Masalahnya yang terjadi adalah kurang baik, tapi dengan sendirinya dia melakukan pemecahan masalahnya yang benar. Ini yang menyebabkan kita akan lebih tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kehidupan kita kalau misalnya solusinya salah. Tadi seorang dokter kan, orang sakit kepala dikasih obat mencret, dikasih obat diare, kan nggak boleh gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi tidak sesuai dengan permasalahan yang ada itu. Itu yang menyebabkan terjadi permasalahan yang tidak baik, dan permasalahan-masalah yang ada itu dengan sendirinya harus diselesaikan dengan cara yang sesuai, yang benar dengan masalah-masalah ini. Kemudian berikutnya, bagaimana sumber permasalahan dalam penelitian? Nanti izin jam 9.15. Ini tolong diingatkan ya, nanti kita saya mau presentasi di jam. Dengan sendirinya itu akan adanya suatu penyimpangan ya antara gap pengalaman dan kenyataan yang ada misalnya. Nah ini juga akan ada penyimpangan. Dari mana Pak penyimpangan yang ada? Dari pengalaman dan kenyataannya bagaimana? Dengan penyimpangan dan pengalaman yang ada, dari kenyataan yang ada inilah yang dia terjadi penyimpangan. Apa yang terjadi? Lihat antara range-nya rencana dan kenyataannya bagaimana. Rencananya baik enggak, rencananya sesuai tidak, di kenyataan yang ada tidak. Kalau dia sesuai dengan rencana dan kenyataan yang ada, maka dia bagus. Tapi ada nih penyimpangan yang pertama tadi. Di dalam teori SDM, manajemen sumber daya manusia, tidak boleh karena dia akan mengganggu organisasi itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada itu dengan sendirinya. Nah ini juga tentang pengalaman dan kenyataan yang ada ini juga ada gap di situ. Dengan adanya gap, dengan adanya masalah dan kenyataan yang tadi, nah ini tidak boleh kita selesaikan. Kita selesaikan ya gapnya itu dan berikan solusi. Selama di dunia ini tidak akan pernah perfect, tidak akan pernah benar-benar sesuai dengan apa yang ekspektasi dengan teori. Muncul ada pertanyaan, Pak, kenapa sih teori di lapangan itu berbeda Pak dengan teori yang dipelajari di kampus, di kuliah, dengan kenyataan yang ada di lapangan berbeda, kenapa? Gitu. Nah, ini sering terjadi, sering banyak pertanyaan ini kepada saya. Gitu. Biasanya hidup ini kita dilingkupi dengan namanya ilmuwan. Ilmuwan itu akademisi, akademik, teman-teman kuliah kan akademisi untuk belajar sesuai dengan teori. Saya jelaskan dulu teori. Teori bermuncul dari sesuatu hal yang dasarnya teori itu adalah berasal dari penelitian orang-orang terdahulu, menelitinya sama, hasilnya sama. Dengan penelitian sama, hasilnya sama, kemudian penelitian tersebut itu dengan sendirinya menghasilkan sesuatu hal yang sama, muncullah teori. Jadi teori itu sudah diuji, sudah ribuan kali dicoba, diuji, dan hasilnya sama. Nah, itu adalah yang namanya suatu penelitian. Kemudian, ketika misalnya teori yang sama,
kita gap dengan kenyataan di lapangan beda, Pak. Ya, kenyataan di lapangan benar. Dia berbeda kenyataannya. Kenapa? Karena di lapangan itu banyak orang-orang yang memang tidak menerapkan ideal di dalam hidup. Tidak ada sempurna di dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu hal yang perfect di dalam suatu organisasi. Di perusahaan besar sekalipun mereka pasti ada dengan kenyataan orang-orang yang tidak bisa sesuai dengan skillnya, akhirnya mereka membuat itu sebenarnya hal umum di lapangan, fakta di lapangan. Kemudian berubah lagi, Pak, kadang teori yang ada dengan fakta di lapangan udah jelas tidak. Terkadang juga aturan pemerintah yang bisa mengubah teori dengan kenyataan di lapangan, fakta bisa berubah dengan sendirinya. Itu juga benar. Hanya di dalam suatu kegiatan akademisi itu ada gap. Akademik perguruan tinggi, kemudian orang-orang praktisi di lapangan, orang-orang jadi pengusaha, orang-orang owner di lapangan itu berbeda. Pak, bikin izin ini gratis, tapi kenyataannya harus ada biaya bisnis yang dikeluarkan dengan kita di luar budget yang kita siapkan. Tiba-tiba polisi pemerintah beda, oh tidak boleh nih, ini aturan pemerintah nggak boleh seperti ini, berubah lagi. Teman-teman, dalam kehidupan ini adalah saya bilang chaos. Kenapa dikatakan chaos? Karena kehidupan dengan sendirinya dia bisa membuat sesuatu hal yang berbeda di dalam kehidupan. Dengan chaos yang ada, dengan kenyataan yang ada, ini yang menyebabkan kita akan lemah di dalam suatu kehidupan. Kita kemudian berikutnya terdapat adanya rencana dan kenyataan berbeda. Rencana yang berbeda menurut saya tidak masalah gitu ya. Dengan kenyataan yang berbeda dengan membuat ini gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita membuat sesuatu hal yang berarti di dalam suatu solutif yang kita berikan. Kemudian berikutnya ada juga, Pak, terdapat pengaduan. Diadu, Pak, ada pengaduan dari masyarakat, pengaduan dari personal. Dengan pengaduan sendiri itu menyebabkan sesuatu hal yang nggak baik di dalam kehidupannya. Akhirnya ada pengaduan-pengaduan yang akhirnya kita angkat menjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan. Itu umum yang dilakukan. Orang-orang yang mengadu, orang-orang yang berdemonstrasi, orang-orang yang ibaratnya ini itu sebenarnya hal yang biasa. Tapi kalau kita dewasa dalam suatu ini, ada sesuatu hal yang memang kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Ada solutif yang kita berikan sendiri. Kita tidak usah mengadu kepada siapapun ya, gitu. Kecuali mengadu kepada Tuhan ya, mengadu kepada Allah. Nah, di dalam suatu penyelesaian masalah hidup kita. Karena apapun yang kita hadapi semuanya adalah pembelajaran yang menyebabkan kita akan lebih dewasa. Contoh, kalau anak yang ketika misalnya seorang anak dididik sama orang tuanya, ketika berantem sama temennya, ngadu sama ibu bapaknya. Ketika ditonjok sama temennya, benjol tuh anak kan, akhirnya mengadu sama orang tuanya marah-marah, berantem orang tua dengan orang tua, misalnya seperti itu. Kalau saya pribadi, ketika anak berantem, ditonjok, saya cuma nanya, berani nggak? Tonjok lagi. Itu apa? Itu pengaduan yang saya mengatakan, selesaikan permasalahan hidupmu dengan sendirinya tanpa harus mengadu. Karena kalau terbiasa mengadu,
kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan kita ke depan. Bahwa kehidupan itu banyak hal yang harus kita selesaikan, dan tidak semua diselesaikan dengan cara pengaduan. Yang ujungnya itu bukan solutif, itu adalah suatu hal yang biasa saja. Suatu hal yang biasa, yang solutifnya itu biasa yang harus diselesaikan. Makanya harus dibuat suatu hal yang baik di dalam suatu kehidupan, dan itu dengan membuat berbagai macam hal yang membuat kita jadi lebih dewasa di dalam suatu penyelesaian masalah. Kemudian ada lagi adanya persaingan. Dengan persaingan yang banyak, dengan persaingan yang membuat kita dengan berbagai macam hal ya, dan bersaing dengan sendirinya, ini yang menyebabkan kita harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita dengan baik. Permasalahan yang memang teman-teman bisa hadapi di dalam suatu kehidupan teman-teman yang teman-teman lakukan. Kemudian tentang bersumber pada buku, Pak, ada sebagai penelitian sebelumnya. Bersumber pada buku, bersumber pada penelitian sebelumnya, berarti di sini adalah lakukannya teman-teman melakukan dengan namanya studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan adalah studi pustaka yang pada umumnya teman-teman melakukan berbagai macam penyempurnaan di dalam memverifikasi, di dalam mencari sumber referensi dan sebagainya, melakukan verifikasi, melakukan pengembangan dan sebagainya. Ini adalah penelitian yang bersumber dari tempat-tempat sebelumnya. Oke, tinggal saya lagi ya, tanggung ya, nanti presensinya ini aja setelah selesai. Berbagai macam manfaat. Temannya bantu kalau ada di Edlink ya, ada dia di room di Jimit, tolong informasikan biar nanti saya presensikan ya, karena mungkin sedang di jalan atau sedang kerja dan sebagainya ya, jadi tolong diinformasikan biar teman-temannya tetap keikut hadir. Nanti ke depan kalau misalnya ini nanti di link YouTube saya ya, nanti saya berikan nanti yang tidak bisa menyimak secara utuh ya, nanti bisa di link YouTube saya ya, nanti akan saya berikan. Cuma belum saya update ya. Kalau sesi kelima jauh. Kita baru ketiga kan? Iya, Pak. Bentar. Oh, tanggalnya nih, masih tanggal jauh-jauh nih. Sekarang tanggal 12 April, berarti ini harus saya ganti tanggal. Pak, nanti untuk linknya bisa di-share ya, Pak. Soalnya dari tadi banyak yang putus-putus suaranya. WiFi kampus Cikarang, berarti kampus Cikarang yang sinyalnya naik turun berarti. Tapi
Oke, saya udah ganti WiFi. Gimana? Masih ini nggak masih putus ya? April. Masalah penelitian dan riset. Kualitas penelitian dan riset. Baik, kita presensi dulu ya. Sonia Ayu Febrianti. Hadir, Pak. Kemudian Adela Nur Asifa. Hadir, Pak. Hari Padli. Hadir, Pak. Aulia Maria Ulfa. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua. Bahaya nanti setelah ngajar baru saya share ya. Baru saya selesaikan. Ini akuntansi. Kemudian yang manajemen ini pas kemarin libur, jadi adlingnya pada mundur ya. Berikutnya, Nur Alvinda Rizkia Yulianti. Hadir, Pak. Dedi Mulyana. Hadir, Pak. Ini Gubernur Jawa Barat ya, cuma bedanya pakai A doang ya. Yang belakangnya yang beda. Nak sama D ya. Neneng Kusniawati. Hadir, Pak. Nur Santi. Hadir, Pak. Intan Rahmawati. Hadir, Pak. Muhammad Salman Al-Farizi. Salman izin, Pak, bekerja, Pak. Ja, oke. Dedi Dwi Mulato. Dedi ada di room nggak? Dedi ada nggak? Adanya Dedi Mulyana ya, Dedi Mulato nggak ada tadi. Oke. Lilis Nurjana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haidar. Hadir, Pak. Dapa Aditya. Izin, Pak, sedang bekerja. Oke. Wawan Febrianto. Hadir, Pak. Alfia Salsabila Putri. Hadir, Pak. Rizka Amelia. Rizka hadir, Pak. Abdurrahman Ajis. Hadir, Pak. Eka Reni Anjani. Ada, Pak.
Aulia Aditya. Aupa maksudnya Pak? Oh iya, sorry, Aupa. Aupa izin Pak. Izin, oke. Ya. Alicia Maptuha. Alisa hadir Pak. Hadir. Yang tidak hadir, Aupa izin ya. Kemudian Dapa Aditya izin. Jadi Dwi Mulato ini nggak ada kabar. Kemudian Muhammad Salman izin. Oke. Oke, tadi tinggal slide terakhir ya. Kita lanjutkan yang terakhir sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab. Yang terakhir itu tentang kita berbicara tentang bagaimana sih Pak menyelesaikan suatu permasalahannya yang baik. Permasalahan yang baik adalah permasalahan yang bisa kita selesaikan, yang tidak hanya dia ini, tapi dia juga memiliki manfaat yang bermanfaat buat yang lain. Hasil penelitian bukannya sekedar hasil yang diselesaikan, kemudian yang sekedar ditumpuk hanya berupa bekas kertas aja, tapi juga punya manfaat buat lain. Bisa bermanfaatnya adalah bermanfaat buat tempat kerjanya, buat karyawannya. Ini yang menyebabkan adanya manfaat di dalam suatu kehidupan kita ke depan. Dengan manfaat yang ada, dengan penelitian yang ada, ini yang menyebabkan kita dengan sendirinya itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang baik di dalam suatu kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah dapat dilaksanakan. Dengan kita mendapat melaksanakan dengan berbagai macam permasalahan yang tadi yang dapat dilaksanakan ya, mulai dari ada yang namanya yang mampu berteori Pak. Kemampuan teorinya baik, kemampuan teorinya ini luar biasa dengan teori didukung dengan berbagai macam teori yang ada. Teori-teorinya ini dan dari peneliti itu. Kemampuan teori itu kemampuan menjelaskan tentang secara komprehensif berhubungan dengan apa yang kita teliti, didukung dengan teori-teori yang ada. Teori-teori itu kemampuannya. Sehingga kalau kemampuan kita mencari teori yang baik, teori yang sesuai ya, dari peneliti ini dengan sendirinya kita akan bisa menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi ini sesuai dengan teori yang dirujuk. Kemampuan dalam berteori di dalam suatu penelitian ini kita rujuk tergantung dari masing-masing individu di dalam suatu penyelesaian masalahnya. Biasanya setiap orang, setiap individu, dia mencari teorinya itu nggak sama. Dia bisa mengembangkan, dia bisa memahami, dan menerapkan konsep atau kerangka teori dalam menjelaskan adanya fenomena yang diteliti. Ada beberapa aspek misalnya di dalam suatu kemampuan teman-teman dalam mencari teori yang dimaksud tadi. Yang pertama bisa juga teman-teman memahami tentang teori apa yang sama, yang relevan teorinya. Ini adalah peneliti ini harus mampu menguasai teori-teori utama yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Variabel apa yang ada, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, itulah yang diangkat. Kemudian setelah itu adalah dengan berbagai macam bidang kajian-kajian. Termasuk di dalamnya ada sejarah, termasuk di dalamnya ada perkembangan teori yang ada, asumsi dasar suatu penelitian, sampai juga teman-teman mengetahui tentang kelebihan dan keterbatasan dalam teori itu. Yang kedua, teman-teman mampu mengkaji literatur-literatur yang baru. Literatur yang baru adalah kajian-kajian pustaka yang secara kritis. Di dalamnya teman-teman ada celah penelitian, ada namanya riset gap ya, yang membangun adanya landasan teori yang kuatnya bagaimana. Yang ketiga adalah teman-teman mampu bersintesis dan menganalisa, mampu mensintesis berbagai macam teori yang ada, ini menjadi kerangka berpikir yang kohesif dan menganalisis berbagai bagaimana teori tersebut menjelaskan atau membingkai masalah penelitiannya itu apa. Keempat adalah mengembangkan kerangka teoritisnya dikembangkan. Dengan kerangka yang baik, dengan kerangka teoritis ya,
Peneliti yang mumpuni bisa mengembangkan kerangka teoritis, ada namanya theoretical framework ya, dengan sendirinya, yang dia bisa menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada di dalam suatu penelitian. Kemudian ada lagi kemampuan menguji atau mengembangkan teori baru yang ada itu. Dia uji tentang penelitian lanjutan orang lain yang dulu pernah ada, kemudian meneliti dengan menguji validitas teori yang ada, atau bahkan mengusulkan teori baru yang berdasarkan temuan-temuan. Kemudian sebenarnya teman-teman adalah bisa juga teorinya dan metodologi yang tepat dengan sendirinya. Ini juga harus disesuaikan dengan metode apa yang kemudian waktu yang tersedia. Teman-teman juga lihat dengan berbagai macam yang dapat dilaksanakan teman-teman. Jangan berpikir meneliti sesuatu seolah-olah teman-teman ingin meneliti, ibaratnya kayak saya ingin membuat sebuah bangunan apartemen bertingkat yang tingkatnya hampir 40 lantai, ya, menjulang tinggi gitu ya. Tapi waktu teman-teman terbatas. Ini agak sulit penelitian. Penelitian yang baik, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Bukan skripsi yang tidak selesai-selesai. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau teman-teman waktunya tersedia terbatas, teman-teman seorang pekerja, teman-teman juga bagi waktu dengan teman-teman bekerja, maka mau tidak mau teman-teman harus meneliti dan membuatnya tidak terlalu banyak di situ, harus yang biasa aja. Lebih baik membuat rumah ukuran 60 meter persegi ya, 60 meter persegi, tapi 60 meter persegi itu teman-teman bisa membuat rumah yang lux, rumah yang baik, rumah yang bagus gitu. Dibandingkan dengan teman-teman ingin memiliki rumah yang besar, yang mewah, yang megah, tapi duit dan waktunya tidak ada, kan berat, nggak selesai. Itulah yang menyebabkan banyak skripsi orang lain dan teman-teman nggak selesai dari situ. Makanya lihat kekuatan teman-teman, lihat waktu teman-teman bagaimana. Dengan waktu yang tersedia teman-teman itu, tenaga yang tersedia oleh teman-teman, ini yang harus teman-teman cari tahu, selesaikan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan apa yang mau teman-teman selesaikan. Kemudian keempat adalah tenaga. Sama kan kalau teman-teman capek, kerja dan sebagainya, tenaga teman-teman ukur tenaganya. Jangan sampai tenaga yang ada, teman-teman itu wah, kayak ibaratnya semangat di awal, tiba-tiba sampai selesai di akhir, teman-teman nggak selesai. Ini juga jangan sampai terjadi. Karena percuma, karena teman-teman akan kehabisan waktu, akan banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Ini juga menyebabkan tidak bagus dalam teman-teman. Kemudian berikutnya ada lagi tentang dana. Nah, ada uang yang diberikan di situ. Uangnya apa aja Pak? Walaupun saya meneliti dengan menggunakan Google Form, teman-teman kan ketemu orang dan sebagainya, teman-teman juga ada dana yang dibutuhin kan untuk ngeprint, teman-teman untuk transportasi bimbingan dan segala macam. Ini pun juga sama dana yang dibutuhkan. Teman-teman lihat kekuatannya gitu ya. Kalau saya biasanya kalau misalnya bimbingan kadang-kadang saya lebih suka online sih. Online nanti selesai itu nanti ketemu biasanya paling di akhir aja ketika mau minta validasi, nah baru selesaikan. Nah ini menyebabkan kita waktunya win-win, tinggal nanti disepakati mau di malam atau mau di hari libur di jamnya gitu, itu menyelesaikan masalah teman-teman yang super sibuk dan kita pun tidak ketemu di kampus, ketemunya hanya ketika validasi untuk tanda tangan aja kan, itu kan lebih nyantai ya, lebih hemat waktu ya dibandingkan dengan kita harus datang ketemu dan sebagainya. Karena dengan kesibukan yang luar biasa yang terkadang teman-teman sendirinya pun harus bisa menyelesaikan suatu kuliah selesai dengan baik gitu. Kemudian ada faktor pendukung semangat teman-teman yang diberikan nih, disemangati oleh pacarnya, disemangati oleh suami istrinya, disemangati oleh orang tuanya. Sehingga teman-teman ada seseorang, ada orang lain yang sedang menunggu teman-teman lulus sebagai sarjana. Kemudian tersedianya datanya gampang diambil Pak, gampang dicari, gampang didapatkan. Jangan sampai ngambil data yang sulit. Toh data yang sulit nanti teman-teman sendirinya akan lebih capek di dalam suatu penyelesaian, ujung-ujungnya nggak selesai kan, sayang gitu kan. Kemudian ketujuh,
Tersedianya izin dari pihak berwenang, PT-nya ngizinin, tempat pendidikan ngizinin, jangan sampai tempat pendidikan nggak ngizinin, ujung-ujungnya nanti dengan sendirinya ini akan membuat kita menjadi lebih baik lagi kan ke depannya. Kemudian berikutnya, bentar ya. Adanya faktor pendukung, data yang tadi tersedia ya, kemudian juga izin dari pihak berwenang, hampir mirip dengan yang atas. Nah ini dengan sendirinya harus selesaikan masalah-masalah yang ada. Dengan yang ada permasalahan yang baik, cepat selesai gitu, dengan sendirinya kita akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam skripsi kita, karena skripsi esensinya adalah masalah yang dibuat dan kita sendirinya pun dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Skripsi yang baik ada skripsi yang selesai tepat waktu, bukan skripsi yang terbengkalai, yang nggak selesai, ujung-ujungnya teman-teman, perjuangan teman-teman kuliah selama 8 semester sia-sia kalau tidak diselesaikan. Karena tidak bisa teman-teman sebut sarjana kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan tugas akhir teman-teman. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita buka sesi tanya jawab ya di dalam suatu ini. Monggo silahkan jika ada yang mau bertanya boleh di inbox ya, atau mungkin boleh raise hand, dipersilakan. Pak, maaf Pak, izin Pak mau Monggo nanya Pak. silakan. Pak, misal kalau kita lakukan penelitiannya, kita pakai kuesioner, itu ada minimal ininya sih Pak, jumlah apa pertanyaannya lah kalau. Makasih Pak. Baik. Dalam suatu penelitian, biasanya kalau pakai kuesioner itu bahasanya pasti dia akan menelitinya bersifatnya kuantitatif yang pada umumnya ya. Nah, kuantitatif soal itu sebenarnya diturunkan dari dimensi dari variabel apa yang mau kita teliti. Misalnya variabelnya X1, variabel X2, variabel Y gitu kan. Kalau tadi saya mencontohkan dari awal itu misalnya X1-nya tentang disiplin kerja, X2-nya tentang beban kerja, Y-nya tentang kinerja karyawan. Nah, berarti pertanyaannya itu harus bisa mewakili itu. X1-nya berapa soal, X2-nya berapa soal, Y-nya berapa soal. Nah, idealnya tidak ada batasan sebenarnya dalam jumlah soal itu, tetapi biasanya ya jangan sampai kurang dari 10 lah. Karena nanti ketika kita sebelum sebar ke lapangan kan kita lakukan uji validitas. Di uji validitas itu biasanya kan tidak semua soal yang kita buat itu valid. Ketika ada soal tidak valid, kita buang soalnya. Enggak kita ganti. Karena kalau kita ganti, uji lagi validitas, uji lagi rehabilitasnya gitu. Bisa kita buat soal X1-nya 10 soal. Ternyata di validitas ternyata yang valid cuma 8, Pak. Ya udah yang dipakai 8 itu. Misalnya X2-nya yang validnya cuma ada 9, ya udah pakai 9. Misalnya yang Y-nya valid semua Pak 10, ya udah pakai 10. Jangan sampai nanti Pak saya cuma bikin soal 5, yang nggak validnya 3, kan cuma 2 kan sayang gitu kan. Esensinya sih kalau untuk sarjana saya menyarankan ya sekitar 10 nggak apa-apa. Pak ada nggak yang per variabel tuh soalnya itu nyampe 30? Ada gitu. Cuma permasalahan kedua selain validitas uji rehabilitas yang tadi saya sampaikan, kira-kira
orang yang jadi responden kita, kuesioner kita, mereka mau nggak berlama-lama membaca soal kita gitu. Kalau soalnya variabelnya katanya X1 tadi cuma 10, 10, 10, 30 aja, mereka punya waktu kurang lebih sekitar 5 menitan mereka untuk memilih. Bayangkan kalau variabelnya setiap variabel 20 atau 30, kalikan dengan berapa variabel yang ada. Sementara kalau untuk S2 biasanya kan variabelnya minimal X-nya 3, nambah beda dengan S1 ya. S1 kan cuma 2X kan, 2X sama Y gitu ya. Nah, kalau yang S3 itu biasanya variabel X-nya itu 3 minimal. X-nya 3, Y-nya 1. Kalau sama-sama 10 aja itu sudah 40 soal kan. X-nya 3, 30, maksudnya 10, Y-nya 1, 10 gitu. Bahkan kalau misalnya di S2 itu ada dengan menggunakan variabel intervening. Jadi ada namanya variabel antara moderating gitu. Nah, itu lain lagi ya. Itu semakin banyak kuesioner yang diberikan, bisa nyampe mereka ngisi nyampe 80 soal. Waktunya mereka mau enggak. Kadang-kadang responden itu kalau misalnya kita zaman dulu itu banyak kita itu pendekatan kepada responden itu mereka suruh mengisi kuesioner yang dari kita dalam bentuk kertas ya, dalam bentuk tulisan. Akhirnya setelah itu tulisan itu kita kasih mereka berupa souvenir ketika mereka sudah mengisi. Ada yang dikasih souvenir, dikasih notebook, catatan buku kecil, ada yang dikasih bolpen, atau ada yang dikasih dengan menggunakan hadiah apa yang diberikan gitu ya, sehingga mereka mau untuk mengisi kuesioner. Itu esensinya manusia itu terkadang kalau tanpa ada suatu hal yang seperti itu, Indonesia banget sebenarnya agak sulit gitu. Saya sering menerima email, menerima dari grup WhatsApp segala macam, teman-teman yang melakukan penelitian kita tolong untuk mengisi segala macam, ya menurut saya esensinya tidak akan pernah ada yang ngisi gitu. Karena kenapa? Karena kalau tanpa kedekatan, kita dekat dengan teman kita aja belum tentu teman kita mau mengisi gitu sendirinya kan. Beda halnya kalau kita ketemu ya, ajak sambil ngopi bareng dan segala macam sambil ngobrol, mereka mau ngisi itu dengan sendirinya. Jadi makanya biaya penelitian itu terkadang itu banyak itu karena memang banyak hal seperti itu. Gimana cara kita mendapatkan si data itu dengan sendirinya dengan baik seperti apa? Nah, itu yang menyebabkan blunder data kita dan menyebabkan kita banyak keluar uang di dalam kita untuk mengisi, apalagi dengan orang yang tidak kenal dan sebagainya. Lalu sekarang kayak Google Form gitu ya, kita ke teman share segala macam gitu. Kalau kita nggak kenal, orang nggak akan mau ngisi gitu. Nah, itulah bagaimana pendekatan kita, karena Indonesia ini pada umumnya masyarakatnya ini belum peduli dengan penelitian. Dengan mereka tidak peduli dengan penelitian sehingga mereka acuh tak acuh terhadap apa kebutuhan kita. Manusia cenderung mereka tidak mau membantu sesuatu kalau tidak menguntungkan buat mereka. Ini yang sering terjadi di kita ini. Beda halnya kalau penelitiannya bersifat, kalau saya kan di basic marketing ya, kalau marketing itu kan penelitiannya tidak harus di perusahaan segala macam ya, bisa kita ngambil dari di medsos ya, ngambil di Facebook, di IG atau di TikTok ya, atau kita juga bisa mengambil data itu umum ya, jadi anak-anak Gen Z segala macam gitu. Jadi sembar siapapun yang ngisi nggak masalah. Ini yang menyebabkan lebih fleksibel. Beda kalau SDM kan rata-rata mayoritas SDM itu kan adanya di perusahaan-perusahaan ya, dengan perusahaan yang ada, sehingga yang sering terjadi adalah ya sudah hanya itu saja dengan perusahaan-perusahaan yang ada yang menyebabkan mereka bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidup mereka di dalam suatu instansi mereka, ya harus diselesaikan dengan karyawannya, minta datanya, isi teman-teman dan sebagainya. Nah, itu juga minimal teman-teman punya pengalaman. Kalau di S1 kan tidak terlalu harus perfect banget ya kalau menurut saya, karena S1 ini kan teman-teman sedang belajar menulis, sedang belajar meneliti gitu. Mungkin nanti kalau udah di pasca di S2, nah mungkin penelitiannya akan lebih ditingkatkan lagi penelitian ke depannya dengan sendiri seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi soalnya jangan terlalu sedikit juga, jangan terlalu banyak juga, sedang-sedang saja. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu memberatkan kepada responden untuk mengisinya. Seperti itu. Silakan. Kita perlu uji validasi juga apa untuk terkait dengan jadi biar nggak terlalu apa, kita udah bikin kemudian ternyata yang validnya cuma berapa, apa
kita harus uji coba dulu tuh, terkait hal ini. Harus. Uji penelitian itu wajib dicoba karena di dalam suatu metode penelitian kan dijelaskan di bab 3 itu ya, ada soal dibuat kemudian sudah lolos uji validitas, uji rehabilitasi, baru soal itu dilayakkan, soal itu diinikan gitu. Jadi kalau tanpa uji validitas ini menyalahi prosedur yang dibuat di bab 3 karena secara kuantitatif. Kalau teman-teman pakai kualitatif dengan menggunakan wawancara itu ada namanya transkript wawancara, dibuat tuh berdasarkan indikator-indikator juga gitu. Sebenarnya bikin soal itu kalau teman-teman tidak mau tidak mau melenceng dari hasil dari ini, sebenarnya teman-teman bisa melakukan dari apa namanya indikator-indikatornya dibuat dari dimensi dari variabelnya. Biasanya ada di bab 2. Di bab 2 muncul ada pengertian, ada indikator, ada subdimensi, indikatornya masuk, baru dijabarkan dari indikator-indikator itu. Nah, kadang-kadang saya suka banyak juga melihat teman-teman bikin soal itu asal gitu. Jadi bikin soalnya nggak nyambung dengan indikator dan sebagainya, sehingga kalau saya kadang suka ngebimbing itu agak ini, saya bilang sebenarnya gampang. Kalau indikator ini ketemu tinggal diganti aja. Apakah pernyataannya dibuat sama dengan indikator-indikator itu. Nah, kadang-kadang teman-teman tidak melihat itu, teman-teman kesulitan, akhirnya yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi teman-teman bikin soalnya ya bolak-balik. Mau teman-teman uji ke lapangan juga nggak nyambung, sehingga juga hasilnya nggak validnya lebih banyak dibandingkan yang sama. Karena indikator atau mungkin dimensi itu sudah diuji sama teori yang dibuatnya itu gitu. Dengan diuji makanya harus dibuatkan. Itu di mata kuliah ini sih, di mata kuliah di Medlit ya. Di bimbingan sebenarnya sih nanti ada. Nanti di next lah, nanti setelah teman-teman kan akan belajar tuh membuat sampai bab 3 ya nanti ke depan. Nanti setelah UTS tuh mungkin nanti akan jelaskan tuh bagaimana cara membuatnya, dan saya jelasin teman-teman cari variabelnya apa yang mau teman-teman cari, variabelnya ada, nanti kita cari dimensinya apa, kemudian cari indikatornya bagaimana cara membuat soal. Nanti setelah UTS itu ada. Nah, sekarang kan saya mau jelasin di sebuah tes itu hanya sudah teori semua. Nanti setelah UTS itu banyak teman-teman tuh akan lebih banyak mencari teori di bab 2, kemudian mencari di bab 3. Endingnya adalah apa? Endingnya teman-teman menyelesaikan suatu di mata kuliah Medlit ini adalah hasilnya berupa proposal penelitian skripsi yang dari bab 1 sampai bab 3 beserta dengan daftar pustakanya, itu yang akan menjadi tugas UAS teman-teman ke depan. Jadi dipaksa sih sebenarnya harus selesai. Kalau nggak selesai sampai bab 3 gimana Pak? Ya berarti Medlitnya belum selesai gitu. Berarti Medlitnya belum lulus. Kapan dia mau lulus di Medlit? Ya harus selesaikan sampai bab 3-nya. Gitu. Jadi makanya sekarang saya masih menjelaskan tentang teori-teori yang ada. Nanti teman-teman akan berpraktek setelah nanti teman-teman setelah UTS. Bahkan nanti UTS pertama itu teman-teman nanti akan saya suruh bikin bab 1 biasanya. UTS itu bikin bab 1, bab 2 sebenarnya. Cuma kalau bab 2 nanti nggak kejar, biasanya bab 2, bab 3 itu nanti adanya di setelah tugas untuk UAS gitu. Jadi tugasnya gampang sebenarnya. Jadi menyelesaikan proposal seperti itu. Nanti Pak, nanti ada waktunya ya. Nanti saya jelasin. Jadi biar nggak terlalu ini, biar teman-teman nggak bingung. Nanti tentunya sekarang teman-teman kira-kira mau neliti apa nih? Judulnya apa? Ketika teman-teman sudah menentukan judulnya apa, kira-kira dari judul yang teman-teman buat ini itu harus ada. Nah, next lah pertemuan berikutnya. Teman-teman monggo disiapkan judulnya dari sekarang. Jadi mulai minggu depan teman-teman sudah punya judul, kira-kira masalahnya apa yang ada, kemudian judul itulah nanti yang akan diselesaikan, yang teman-teman angkat mulai bikin latar belakang, mulai bikin perumusan ya, sampai dengan bab 1 manfaatnya seperti apa. Itu yang harus diinikan. Oke, teman-teman setelah ini ada kuliah lagi. Hari Sabtu kuliah sampai jam berapa? Kemarin kan kita bisa itu di jam 3 ya kemarin ya. Apakah di jam 3 itu semuanya kosong atau gimana? Iya Pak, jam 3 kosong.
jam jam 1 ada. Jam. Baik. Berarti nanti kayaknya minggu depannya lagi tuh. Saya nanti ada yang di Pasca ya. Jadi kemungkinan nanti di minggu depan berarti kita dua kali aja ya. Jadi di jam 8 sampai jam 10, kemudian nanti lagi di jam 3 sampai jam 5 berarti nanti di minggu depan aja, karena nanti minggu depannya saya bagian ngajar Pasca di minggu depannya. Nanti diinfokan di grup ya, nanti kalau ada perubahan atau mungkin ada konsultasi untuk jadwal berikutnya. Baik, ada lagi silakan. Sekarang teman-teman berpikir dulu aja, bikin judulnya dulu, kira-kira apa nih yang mau diinikan. Jadi nanti pas kita ketemu lagi, nah teman-teman udah mulai tuh berpikir bagaimana teman-teman menyelesaikan ini. Jadi simpel sebenarnya, gimana caranya kita nyelesain gitu. Dan di sesi keempat kita akan membahas tentang studi pendahuluan di sesi keempat. Ini berhubungan dengan bikin namanya latar belakang masalah. Nanti di pertemuan keempat. Gitu. Di pertemuan kelima nanti tentang masalah penelitian empiris, kemudian desain penelitian ya. Nah, nanti banyak sampai nanti saya di habis UTS itu nanti teman-teman tuh saya kasih template-nya punya kampus, punya Pertiwi. Teman-teman belajar penulis gitu, kemudian segala macam. Sehingga ke depan teman-teman endingnya punya proposal di mata kuliah saya. Nanti proposal yang di mata kuliah saya teman-teman bisa proposal itu teman-teman berikan pada waktu teman-teman mengikuti mata kuliah seminar proposal skripsi. Seminar setelah di proposal itu sudah jadi, sudah diseminarkan di mata kuliah seminar proposal skripsi, teman-teman bimbingan dengan dosen pembimbing sudah sampai bab 3. Tinggal teman-teman terjun ke lapangan ya, dan mengambil data ya, mungkin 4 kali ketemu pembimbing sudah selesai gitu. Jadi dengan sendirinya itu lebih mempercepat teman-teman di dalam penyelesaian skripsinya. Makanya di setting kan, jadi biar teman-teman dengan kesibukan kerja teman-teman serius ya, jadi waktunya udah mulai menulis gitu. Bersemangat ya teman-teman dalam menyelesaikan perkuliahannya, karena udah semester 7 biasanya kalau di metode itu. Jadi endingnya tahun depan. Tahun ini kalau mau wisuda nanti biasanya di awal tahun biasanya wisuda. Teman-teman kalau bisa lulus sampai bulan Agustus, bulan September. Kalau misalnya ini. Tapi kalau mau di ending di semester genapnya berarti paling telat tuh di bulan Januari Februari tahun 2026. Teman-teman kalau mau wisuda di bulan Februari akhir, kalau nggak di bulan Maret. Karena kita wisudanya setahun sekali. Tahun sekali. Jadi gabungan yang lulusan tahun 2020, yang gabungan yang lulus semester ini lulus sama semester depan. Nah, teman-teman termasuk kan, ini semester berapa teman-teman? Semester 8 apa semester 7 nih? Kalau semester 7 berarti teman-teman punya kesempatan di ganjil yang diselesaikan. Kalau teman-teman semester 8 berarti semester ini selesai sidang bisa di bulan Agustus. Selesaikan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan ya perkuliahan kita. Mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan keempat berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.